cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
bekerja serta beraktivitas. Tuhan Yesus, biarlah syukur kami malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kami boleh Tuhan memberikan waktu kami yang terbaik malam hari ini. Untuk kami boleh mendoakan orang lain, kami boleh belajar firman-Mu, dan kami boleh menaruh hati kami malam ini untuk Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Urapi kami, jamah pimpin kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biar malam hari ini kita mau membawa hati kita berdoa untuk kota kita. Kita akan berdoa buat kota Purwokerto, biarlah kesejahteraan kota ini kita akan bawa di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, dan saya minta untuk Pak Victor berdoa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepada-Mu atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapak. Malam hari ini kami kembali bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa kami kepada-Mu ya Bapak. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat daerah ini, Banyumas dan sekitarnya. Tuhan memberkati daerah ini Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi daerah ini dengan lebih-lebih lagi ya Tuhan. Jadikan Tuhan daerah ini daerah yang nyaman. Jadikan Tuhan daerah ini daerah yang tentram, damai dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin daerah ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka dengan luar biasa Tuhan Yesus, agar mereka dapat memimpin daerah ini dengan baik, mengutamakan kepentingan masyarakat daerah ini, mengutamakan kepentingan umat beragama ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan daerah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini juga kita akan berdoa buat gereja ini. Kita akan berdoa buat hambanya Bapak Gembala. Kita akan berdoa juga untuk jemaat, biarlah jemaat-jemaat juga boleh semakin hari semakin haus akan Tuhan, dan jemaat-jemaat yang sakit pun boleh Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kita minta Charles berdoa untuk ini. Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gereja ini, kiranya memberkati gereja ini, menambahkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, kiranya gereja ini dapat menjadi berkat bagi sekitar sini dan dapat menjadi berkat bagi Purwokerto. Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa untuk Om Nono, Gembala tempat ini, kiranya Engkau memberikan dia kesehatan, kekuatan, memberikan dia kesabaran dalam menggembalakan jemaat tempat ini, dan juga berkati juga Tante Vivi sebagai partner Om Nono, kiranya Engkau memberkati, menjaga, melindungi, memberikan kekuatan dan kesabaran, dan dia mensupport Om Nono. Terima kasih Yesus, Tuhan berkati segala yang dibutuhkan gereja ini, baik dari perbaikan maupun kebutuhan lainnya, dan Kau cukupkan apapun yang dibutuhkan gereja ini, apapun yang dibutuhkan oleh Om Nono dan Tante Vivi dapat terpenuhi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan yang terakhir, saya minta untuk Bu Suci berdoa untuk para pemirsa yang mengikuti live streaming ini, dan kita terus berdoa supaya live streaming ini juga dapat terus memberkati jiwa-jiwa yang ada di luar sana, dan juga boleh memberkati setiap orang-orang atau jemaat Tuhan di tempat ini yang mengikutinya. Doa juga untuk yang sakit, yang sedang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan menjamah. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah mengikuti doa live streaming ini Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa, jika ada saudara-saudara kami yang sakit Bapa, kami percaya biarlah bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa, jika ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka Bapa, kami percaya Bapa, Engkau membukakan pintu bagi mereka Bapa. Kami percaya
mereka Yes. Bapa. Kami juga berdoa Bapa, jika mereka sedang mengalami kesusahan, kami percaya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur mereka Bapa. Amin. Kami percaya Bapa, Engkau menguatkan setiap hati mereka yang Yes. lemah Bapa. Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa, kiranya melalui doa ini Bapa, melalui doa ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang mengikuti Yes. Bapa. Demikian juga Bapa untuk seluruh sidang-Mu di tempat ini Bapa, kami percaya Bapa, Engkau memberkati mereka satu persatu Bapa. Biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau curahkan Bapa, dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan Amin. kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami Bapa, untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau lah sumber pertolongan dalam hidup Yes. kami Bapa. Engkau lah Allah satu-satunya yang kami Yes, amin. andalkan Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah Engkau terus menuntun kami untuk tetap di dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu Bapak Nono Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu dengan hikmat-hikmat yang baru Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah berkat kesehatan, kekuatan terus Engkau curahkan Amin. kepada hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa untuk sepanjang 1 minggu ke depan, untuk pelayanan-pelayanan yang ada dan ibadah raya di hari Minggu besok. Kami percaya Tuhan memberkati dan memberikan kuasa otoritas surga untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hari ini kami membaca merenungkan firman-Mu, beri kami kekuatan dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan Amin. amin. Minum. Yehezkiel pasal 14. Yehezkiel pasal yang ke-14. Oke. Yehezkiel pasal yang ke-14, hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang dariku dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu katakanlah pada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah, berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatanmu yang menjijikan. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan,
lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya. Aku, Tuhan sendiri yang akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan hiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik orang yang meminta petunjuk maupun nabi itu, supaya kaum Israel tidak lagi menyimpang dariku dan tidak lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya ada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi dan sepi. Atau kalau aku membawa pedang melawan negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan manusia dan binatang dari sana. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk menyelamatkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang luput, anak-anak laki dan perempuan yang dibawa keluar. Lihat, mereka akan datang kepadamu. Kamu akan melihat tingkah laku mereka dan merasa terhibur tentang malapetaka yang mendatangkan atas Yerusalem, tentang segala sesuatu yang mendatangkan atasnya. Mereka akan membuat kamu terhibur. Kalau kamu melihat tingkah lakunya, kamu akan mengetahui bahwa bukanlah tanpa alasan aku melakukan segala yang telah kulakukan terhadap kota itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Oke. Malam hari ini kita sampai pada Yeskel pasal 14. Jadi
ketika kita membaca Alkitab bukan pilih-pilih untuk nyerang orang, tapi kita baca Alkitab tiap hari satu pasal, ya, tidak muluk-muluk, ya, harus 3,5 pasal. 3,5 pasal itu 1 tahun selesai, dari Kejadian sampai Wahyu. 1 hari itu harus minimal 3,5 pasal baru selesai. Tapi kalau cuma 1 pasal 1 hari 3 tahun, ya. Ya kan? Harusnya 3,5 pasal, ini kita cuma baca satu pasal, berarti 3 tahun baru selesai kita menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Tapi tidak apa-apa, ya kan? Tapi yang penting runtut, ya, tahu alur ceritanya, bukan pilih-pilih ayat supaya dipas-paskan. Oh, ini cocok untuk dia, ini cocok untuk dia, ini cocok untukku. Bukan begitu, tapi kita memang tiap hari membaca Alkitab itu 1 pasal 1 pasal, ya. Kalau kelebihan 2 pasal karena saking senangnya, ya Pak, ya. Ya, oke. Di pasal 14 ini, ya, kita membaca di situ hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman tidak tertegahkan lagi. Apa tertegahkan lagi? Artinya tidak tertangguhkan lagi. Hukuman itu memang harus dilakukan, ya kan? Karena konsisten. Ya, barang siapa yang melakukan pelanggaran dia harus dihukum. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Selain itu Allah juga Allah yang kasih. Oleh sebab itu keadilan Tuhan harus ditegakkan. Oke, bagian yang pertama, hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Bentar lagi suara kalau hujan tambah rame. Oke. Ya kan? Nah, apa sih yang dipersoalkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11? Ya kan? Apa sih yang dipersoalkan ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ya, yang dianggap sebagai penyembah berhala-berhala, ya. Penyembah berhala itu artinya menyembah selain Allah Israel, ya kan? Nah, ketika di ayat 6 dikatakan bertobatlah dan berpalinglah, itu artinya ketika mereka menyembah berhala itu dia berpaling dari Tuhan, membelakangi Tuhan, ya kan? Kalau sudah membelakangi Tuhan itu sama dengan penyembahan berhala. Karena sudah tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan, menganggap Allah sebagai Allah. Maka di situ bertobatlah dan berpalinglah. Sebenarnya bertobatlah dan berpalinglah ini memiliki makna yang sama. Karena kata bertobat itu artinya berbalik. Berpaling berarti itu juga berbalik. Berpaling. Yang tadinya menghadap ke sana menjadi menghadap ke sana. Nah, itu berpaling. Bertobat itu sama, artinya berbalik. Jadi ini penegasan bahwa bertobatlah dan berpalinglah itu sesuatu yang serius kalau bangsa Israel itu mau selamat, ya kan? Terbebas dari hukuman, supaya apa? Ya, mereka mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Nah, siapa orang-orang Israel ini yang dianggap menyembah berhala? Siapa? Ayat 1 dikatakan beberapa orang dari tua-tua, ini pemimpinnya ya, dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Wah, ternyata pemimpin tua-tua Israel itu provokator untuk meninggalkan Tuhan. Ya, mereka menghadap Yehezkiel. Di situ Tuhan berfirman, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Ya kan? Terus yang endingnya di sini
Ayat yang ketiga, apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Itu dalam terjemahan firman Allah itu, apakah patut mereka memohon petunjuk padaku sementara mereka tidak percaya padaku? Mereka sudah berbalik, mereka sudah menyimpang, ya, mereka sudah punya sesembahan dalam hatinya. Nah, kira-kira kalau minta petunjuk layak nggak? Misalnya gini, kalau zaman sekarang orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu begini, saya percaya kepada Tuhan tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh, ketika hari Minggu waktunya ibadah, dia nggak ibadah, artinya mengikuti kemauan dan pikirannya. Terus ketika ada masalah, dia datang ke tempat ibadah, terus berdoa, Tuhan tolong, mohon petunjuk. Kira-kira layak nggak orang yang seperti ini? Itu gambaran di pasal 14. Tua-tua Israel menghadap kepada Nabi Yehezkiel untuk minta petunjuk daripada Tuhan melalui Yehezkiel. Kira-kira patut enggak? Kira-kira gimana? Tidak patut lah. Mau Mereka sudah mempercayai yang lain di luar Tuhan, tetapi dia minta petunjuk kepada Tuhan. Kira-kira dilakukan enggak kira-kira? Dia anggap Tuhannya sebagai apa gitu. Emang gua apaan? Kenapa nggak minta petunjuk pada berhalanya? Iya. Nah, itu kira-kira dari ayat 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhala yang banyak itu. Ternyata berhalanya banyak, bukan hanya satu, ya kan? Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang. Oh, ternyata berapa yang menyimpang? Seluruhnya. Ya, gara-gara tua-tua Israel, ya kan, di atas beberapa orang dari tua-tua ternyata membawa dampak kepada seluruh orang Israel. Bayangkan, ya, yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Ternyata beberapa tua-tua ini berhasil menggiring seluruh orang Israel itu menyembah berhala. Ya, ada 1-2 yang tidak, karena 1-2 ini yang akan selamat, bebas dari hukuman. Ya, makanya di sini ayat 5 ini apa ya? Ada nggak maksudnya itu supaya Tuhan itu mengesahkan mereka? Bukan ya? Nggak ke situ ya? Supaya aku memikat hati kaum Israel yang sebelumnya sudah menyimpang dariku dengan mengikuti berhala-berhala. Apakah di sini ada maksud supaya Tuhan itu mengesahkan apa yang mereka lakukan? Apa ada ke situ nggak ya? saya dulu dipakai. Ayat yang keberapa tadi, Pak? Kelima. 5. Jadi apakah supaya mau merestui apa yang mereka lakukan atau gimana? Nah, kayaknya ada sesuatu yang sulit dipahami di situ, ayat yang ke-5 ya. Supaya aku memikat hati kaum Israel. Maksudnya apa? Oh, ternyata dalam bahasa Indonesia masa kini, semua berhala itu telah menjauhkan umatku daripadaku. Tetapi mudah-mudahan dengan jawabanku itu umatku akan kembali kepadaku. Peringatan itu, memikat tadi itu.
Ya. Aku akan menghukum batin dan pikiran mereka yang telah meninggalkan aku dan menyembah berhala. Nah, wah, nggak lengkap punya dia nih. Supaya peringatan Tuhan itu dirasakan mengena di hati orang Israel. Maksudnya di situ begitu, supaya mengena. Jadi peringatan Tuhan itu maksudnya supaya mengena kepada orang Israel. Siapa tahu mereka mau berbalik kembali kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pada waktu butuh. Itu kan pada waktu butuh kan. Ya. Jadi bertobatlah dan berpalinglah. Ya, palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ternyata penyembah berhala membelakangi Tuhan itu dikatakan perbuatan yang keji. Biasanya perbuatan yang keji itu apa kok? Membunuh, mutilasi, KDRT, ya kan? Itu dikatakan keji. Tapi di sini dikatakan yang membelakangi Tuhan, yang meninggalkan Tuhan itu merupakan perbuatan yang keji. Di situ karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing, campur aduk, yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhala dalam hatinya, menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Jadi ketika berpaling dari Tuhan itu sudah jatuh dalam kesalahan. Ya. Lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku. Terus ini apakah patut di ayat yang ketiga tadi? Ya, tidak mempercayai Tuhan, tapi ia mau minta petunjuk. Di sini apa? Ayat 8. Aku sendiri akan menentang orang itu. Orang itu siapa? Ayat 1. Beberapa orang dari tua-tua Israel. Ya kan? Dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Ngeri, ya kan? Yang dihukum dulu siapa? Pemimpinnya toh. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Oke, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu adalah peringatan supaya orang Israel bertobat, berbalik lagi kepada Tuhan, ya kan? Tidak pura-pura, ya kan? Karena keadilan Tuhan harus ditegakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman tidak tertangguhkan lagi, tidak tertegakkan lagi. Artinya hukuman itu harus tetap jalan karena mereka tidak mau bertobat. Nah, hukumannya apa? Ya. Di sini disepil ya. Disepil di ayat 21. Ayat 21, Wan. Apa, Wan? Hukuman yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang-orang Israel ada 4. Awan. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah. Lebih hebat lagi kalau aku mendatangkan pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar. 4 hukumanku yang berat atas Yerusalem untuk menyiapkan manusia dan binatang dari sana. Ya. Jadi ada 4 hukuman Tuhan terhadap orang yang meninggalkan Tuhan. Yang pertama pedang. Pedang itu melambangkan kematian. Ya. Yang kedua kelaparan. Kelaparan itu melambangkan penderitaan. Ya lama-lama mati. Yang ketiga binatang buas. Binatang buas itu melambangkan kecelakaan, malapetaka. Ya. Tiba-tiba datang kecelakaan. Nah, malapetaka. Dan yang keempat itu adalah sampar, berbicara tentang sakit penyakit. Jadi
upah daripada dosa pada waktu itu dilambangkan dengan 4 hukuman ini. Yang pertama, pedang melambangkan peperangan, kematian. Yang kedua, kelaparan yang lama-lama menderita, ujung-ujungnya mati juga. Dan yang ketiga, binatang buas atau malapetaka, kecelakaan. Yang keempat adalah penyakit. Di situ sambar. Maksudnya masalah sakit penyakit. Jadi 4 hal ini tidak bisa terhindarkan oleh orang Israel yang meninggalkan Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Makanya di sini tidak tertangguhkan lagi. Supaya mereka tahu bahwa Allah Israel itu hidup. Ya kan? Oleh sebab itu kita melihat kalau mereka percaya dan berbalik kepada Tuhan akan mengalami pemulihan, ya. Terlebih konteks orang-orang Israel perjanjian lama itu berbicara masalah pemulihan ekonomi. Karena Shalom itu berbicara tentang kebanyakan ekonomi, ya, sehat, makmur, apalagi materi, harta, kekayaan, aman, ya kan? Baru yang terakhir bisa dikatakan sejahtera, ya kan? Nah, di sini kalau orang Israel mau bertobat, ekonomi mengalami pemulihan. Di ayat yang ke-13. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya. Jadi pertama-tama yang mendapat hukuman karena berubah setia meninggalkan Tuhan itu akan nampak pada apa? Ekonominya. Di situ dibikin persediaan makanannya habis. Biasanya persediaan makanan habis itu ketika ada perang. Nah, makanya tadi perang apa tadi? Kedua apa? Pedang, kelaparan, ya kan? Binatang buas dan sampah. Nah, di situ dikatakan yang berubah setia Tuhan akan menghabiskan persediaan makanan. Melalui apa? Peperangan. Ya, orang Israel diserang sama bangsa-bangsa lain. Pedang datang, terjadi kematian. Ya, terus terjadi perampasan. Semua bahan makanan diambil semua. Akhirnya mereka mengalami kelaparan. Setelah mengalami kelaparan, ya mereka didatangi binatang buas. Kekeringan juga. Kekeringan, ya kan? Karena di padang apa Pak? Padang gurun ya. Padang belantara. Ya kan? Setelah itu ujung-ujungnya mereka mengalami sakit. Iya kan? Berarti kan satu paket ini hukumannya. Kalau mau bertobat, ekonominya dipulihkan, tapi kalau tidak mau bertobat, mereka akan mengalami penderitaan. Prinsipnya di pasal 14 itu menggambarkan demikian. Ya kan? Karena kalau terjadi sesuatu, mereka tidak akan peduli dengan siapapun karena mereka akan menyelamatkan diri masing-masing. Mereka akan menyelamatkan nyawanya sendiri. Ya, gak akan peduli. Ya kan? Gak akan peduli dengan orang lain. Dan ini menggambarkan kehidupan akhir zaman, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan mencari kepentingannya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Yang penting aku selamat. Nah, padahal Tuhan Yesus bilang bahwa kita itu harus mengabarkan berita sukacita kepada orang lain. Supaya apa? Ketika kita selamat, orang lain juga selamat. Bukan kita cari keselamatannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Di situ walaupun dikatakan ada Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah mereka, mereka tidak akan peduli, ya.
Bahkan mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki, anak-anak pun dibiarkan saja. Yang penting aku selamat, begitu. Nah, sampai di situ hukuman tidak tertegakkan lagi. Di situ dikasih judul apa? Hukuman tak terelakkan Nah, lagi. hukuman tidak terelakkan lagi kalau mereka menolak apa yang diperingatkan oleh Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel pesannya cuma satu, bertobatlah dan berpalinglah dari tinggalkanlah berhalamu. Ayo kembali kepada Tuhan. Sampai di situ. Pesan malam hari ini, meninggalkan Tuhan itu dianggap keji. Meninggalkan Tuhan berarti dianggap berubah setia. Meninggalkan Tuhan kehilangan sumber berkat. Karena ketika meninggalkan Tuhan di situ hukuman tidak terelakkan lagi, Tuhan akan mendatangkan kelaparan. Ya, kalau sudah kelaparan penderitaan terjadi. Ya, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Kenapa? Orang yang mendekat kepada Tuhan mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Ya kan? Kuncinya hanya itu sebenarnya. Nggak jauh-jauh dari situ kan Pak? Tiap hari kita renungan begitu. Iya, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan kasih petunjuk, ya kan? Ini nggak mau kembali kepada Tuhan, tapi mau minta petunjuk, apa dilakukan kira-kira? Wah, sudah dikasih petunjuk, dikasih firman. Firmannya apa yang diterima? Malah salah. Salah tuh, Pak. Salah. Mau minta petunjuk apa curhat? Curhat sih. Perlunya curhat ya nggak bisa dibilangin Pak, nggak bisa dikasih petunjuk. Maunya didengar ya? Dengerin. Denger aja. Kasih kuping aja. Biasanya orang yang datang konselor itu ada kalanya orang itu nggak mau dinasehatin, Pak. Tapi untuk apa datang ke konselor? Kalau dia tidak mau dinasehatin, kan konselor itu penasehat ajaib. Aku mau datang kepada Tuhan sebagai konselor, tapi kan malah kita curhat. Ya curhat cukup dengar, terus nanti akan ada solusi jawabannya, kiat-kiat untuk mengatasi masalah kan gitu kan. Ternyata kiat-kiatnya itu ditolak juga. Ya, saya pernah mengkonseling pranikah orang yang mau menikah. Nah, konseling pranikah itu minimal 12 kali. Ya, minimal 12 kali. Tapi ketika dalam konseling pranikah, pasangan salah satu tidak mau jujur, ya kan, pokoknya semua serba tertutup. Saya katakan, masih maukah melanjutkan hubungan ini? Jawabannya apa Pak? Pasti? Masih. Ya, karena kalau batal malu. Karena kalau batal malu, sudah bikin undangan. Ya, akhirnya apa? Mereka tetap ngotot mau dinikahkan. Akhirnya dinikahkan. Apa yang terjadi? 1 tahun, 2 tahun kemudian mereka pisah. Kenapa? Karena masalah yang sudah dikasih tahu di masa konseling pranikah tidak diterima, bahwa ini akan menjadi masalah ketika masuk dalam pernikahan. Maka yang terjadi 1 tahun, 2 tahun setelah menikah mereka pisah. Banyak yang seperti itu. Ya. Harusnya ketika masuk dalam meja konseling, masukan itu ya harus diterima. Kalau nggak terima nggak usah konseling, nggak usah minta dinikahkan. Iya kan Pak? Konseling pranikah tapi nggak dipakai. Kira-kira seperti itu. Ada sesuatu yang disampaikan Mbak? Wan, kata-kata hari ini?
Kok? Kesimpulan kok. Kesimpulan Pak apa Pak? Dapat apa Pak? Hampir tiap hari, tiap Selasa, ya Tuhan itu selalu berbicara, ayo pulang kembali, ayo pulang kembali, gitu kan. Gak ada cerita yang lain loh, ibaratnya mirip-mirip seperti itu. Ayo balik, ayo kembali. Pak, simpulan Pak. Ya, kalau dari ayat yang kita baca hari ini ya mungkin mengingatkan kita lagi ya bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita. Jadi setiap kita orang yang sebenarnya meninggalkan Tuhan itu kalau di sini tuh pasti akan dihukum ya jika mereka tidak bertobat. Tapi Tuhan nggak langsung menghukum, tetap ada peringatan, istilahnya peringatan supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi kecuali bagi mereka yang tidak mau bertobat dan tetap melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, keji tadi ya, hal yang keji di hadapan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah mereka ada orang benar, ya, tapi itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Jadi berlaku nggak ini Pak, yang satu orang benar dalam itu seisi rumah diselamatkan itu gimana hubungannya dengan ayat ini? Hubungannya dengan konteks ini? Iya, konteks ini. Oke. Satu orang benar dalam satu rumah akan menyelamatkan seisi rumah. Iya. Lah, satu orang benar itu pimpinan atau kepala rumah tangga? Mungkin kepala rumah tangga mungkin ya. Jadi akan mempengaruhi, berdampak pada seisi rumah. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Itu kan slogan wanita bijak, pria sejati. Terus siapa lagi? Dalam cerita ini kan ada 3 orang benar nih di sini. Tetap aja nggak bisa menyelamatkan bagi mereka yang tidak bertobat. Oh enggak? Enggak. Karena di sini perjanjian lama itu masing-masing harus menanggung apanya sendiri-sendiri, kesalahan sendiri-sendiri. Tapi ada yang terluput 1-2 orang Pak. Tadi kan dia seluruhnya kan, itu kan yang mempengaruhi tua-tua Israel. Kan kita lihat mereka di ayat 1 siapa? Beberapa tua-tua Israel. Berarti beberapa tua-tua Israel ini mempengaruhi seluruhnya. Kata seluruhnya ini tidak semuanya sebenarnya. Karena di pasal 15 ada beberapa orang yang terluput. Di pasal 15 di sini. Ya, saya udah baca masalahnya. Ada yang terluput. Jadi itu yang akan selamat, yang akan meneruskan sampai kepada perjanjian munculnya Mesias, keturunan Daud. Yang ini tidak boleh terputus. Ya kan? Jadi satu orang, meskipun kata di sini kan, meskipun ada Daniel, ada Ayub, ada siapa tadi itu? Nuh, tidak akan menolong mereka karena mereka tidak mau kembali. Sama aja ketika kasusnya air bah, ya, Nuh cuma bisa mengajak istri, 3 anak, 3 menantu, sudah, yang lain tidak mau ikut. Akhirnya apa? Yang selamat cuma ini. Jadi yang lain harus dihukum. Jadi yang tidak dihukum itu adalah yang mau ikut. Lah kok enak Pak? Jadi ini nggak ikut, mau ikut selamat gitu loh. Kayak ceritanya kemarin itu loh. Waktu ceritanya suami istri yang siapa? Yang satu mau ibadah ke gereja, yang satu enggak. Terus
satu yang bilang, kan pernah cerita, satu yang bilang, ingat loh ke surga itu sendiri-sendiri, tidak boncengan. Akhirnya pasangannya jadi ikut kan. Nah, kalau pasangan jadi ikut, yang tadi yang tidak mau ikut, berarti kan ikut selamat. Nah, kalau misalnya ya udah titip salam aja, ya nggak ikut, dia nggak selamat ya. Sama aja ketika pada waktu zaman Nuh, siapa yang masuk ke Bahtera Nuh akan selamat, dan siapa yang tinggal di luar Bahtera dia tidak akan selamat. Di sini. Nah, berbeda konteksnya. Satu orang bertobat, seisi rumah itu diselamatkan. Itu kan Ayat perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga ada. Gitu. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Berarti include, ikut. Bukan seisi rumahnya itu aku dewekan ibadah, yang lain ikut selamat. Yang enggak, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu padanannya Pak, baru apple to apple. Baru ketemu, langsung muncul cerat gitu kan. Gitu ceritanya. Ada lagi Pak? Sudah. Baiklah, sampai di situ. Shalom Ibu Susi. Salam Ko Awi. Apa kabar Ko Awi? Lama tak jumpa nih, ya kan? Malam hari ini sudah selesai pembahasan dan doa Yeskel pasal yang ke-14, ya. Shalom juga untuk Boru Samosir. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami sudah merenungkan, membaca apa yang menjadi catatan Alkitab di Yeskel pasal 14, mengingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya pembelian Tuhan itu cukup dan melimpah. Berdoa untuk Mbak Suci, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita. Berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, dan berkati anak-anaknya. Berkat yang baru bahkan yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, ya, istri dan anak-anak. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Dalam berkat nama Yesus, berkati pekerjaannya, berkati apa yang menjadi rencana-rencana ke depan. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ikut bergabung dalam live. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dalam setiap sisi pergumulan kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan itu adil dan bijaksana, sanggup menolong dan sanggup menolong untuk kehidupan kita hari ini maupun hari esok. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.